Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kabarnya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kita masih bertemu dengan perkuliahan metode numerik. Pada pertemuan ke-10 ini kita membahas tentang metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss-Jordan ini adalah pengembangan dari metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode ini merupakan pengembangan metode eliminasi Gauss. Hanya saja, augmented matrix yang pada metode eliminasi Gauss diubah menjadi matriks segitiga. Sedangkan kalau pada metode Gauss-Jordan diubah menjadi matriks diagonal. Nah, bentuk matriksnya seperti yang ada di bawah. Jadi kalau metode Gauss itu bisa bentuk matriks segitiga atas atau bawah, tapi kalau untuk Gauss-Jordan itu dirubah menjadi matriks diagonal. Metode eliminasi Gauss-Jordan mempunyai langkah-langkah, yaitu yang pertama membuat matriks augmented, kemudian yang kedua buat matriks diagonal, dan yang ketiga kemudian penyelesaiannya. Contoh, selesaikan persamaan linear simultan x1 plus x2 sama dengan 3. Kemudian 2x1 plus 4x2 sama dengan 8. Nah, di sini kita membedakan bagaimana kalau menggunakan metode eliminasi biasa, kemudian eliminasi Gauss, dan kemudian bagaimana dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kalau untuk dua variabel ini, jadi menggunakan eliminasi biasa ya, kita tinggal eliminasi seperti biasanya. Kemudian dari sini kita peroleh x2 nya 1, kemudian x1 nya 2. Itu kalau menggunakan metode eliminasi biasa. Dan seharusnya baik menggunakan metode Gauss maupun Gauss-Jordan juga hasilnya sama. Nah, ini menggunakan metode eliminasi Gauss. Jadi kita rubah dulu menjadi augmented matrix dari persamaan linearnya. Nah, jadi 113, 248 itu matriksnya. Kemudian karena kita menggunakan metode eliminasi Gauss di sini, maka kita membuat menjadi matriks tersebut dibuat menjadi matriks segitiga. Yaitu langkah yang pertama, B2 dikurang 2B1. Jadi B2-nya kan itu 2 dikurang 2B1. 2 kali 1 2, maka 0. Yang dilihat baris kedua ya, berarti baris keduanya yang berubah. Kemudian 4 dikurang 2B1, 2 kali 1 2, 4 kurang 2 2. 8 dikurang 2B1 dikurang berarti 2 kali 3 6, 8 kurang 6 2. Sehingga diperoleh matriksnya 113 0 2 2, dan x1 nya diperoleh 2, x2 nya diperoleh 1. Nah, ternyata sama hasil metode eliminasi biasa dan Gauss, dan memang seharusnya juga sama. Kemudian yang ketiga yaitu kita menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Berarti di sini matriksnya diubah menjadi matriks diagonal. Langkah pertama sama dengan metode Gauss, yaitu B2 dikurang 2B1, sehingga kita peroleh matriks diagonalnya terlebih dahulu. Setelah kita matriks segitiganya terlebih dahulu. Nah, setelah sudah dapat matriks segitiganya, baru kita membuat menjadi matriks diagonal. Nah, di situ matriks segitiganya 113 0 2 2. Kemudian kita mau rubah ke matriks diagonal, maka B2 dibagi 2. 0 bagi 2 tetap 0. Berarti yang berubah B2 ya. 2 dibagi 2 1. Kemudian 2 bagi 2 1. Sehingga diperoleh 113 0 1 1. Nah, selanjutnya untuk memperoleh matriks diagonal, kita rubah lagi, B1 dikurang B2, maka yang berubah B1. 1 kurang 0 tetap 1, 1 kurang 1 0, 3 kurang 1 2. Nah, sudah diperoleh 1 0 0 1 matriks diagonal ya, dan hasilnya 2 sama 1. Maka ketemu di situ x1 nya sama dengan 2 dan x2 nya sama dengan sama dengan 1. Nah, berarti di sini menggunakan 3 cara, yaitu metode eliminasi biasa, Gauss, dan Gauss-Jordan, hasilnya sama. Yang selanjutnya adalah 3 variabel. Nah, di sini dari SPLTV ini kita rubah ya.
sistem persamaan linear 3 variabel ini kita rubah menjadi argumentatif matrik, sehingga diperoleh 1 1 2 9 2 4 min 3 1 3 6 min 5 0. Nah, ini dirubah menjadi matriks diagonal. Ingat bahwa dalam merubah matriks diagonal itu bisa menggunakan perkalian, bisa menggunakan penjumlahan, bisa menggunakan pembagian dan lain sebagainya. Bisa juga menggunakan pertukaran ya. Nah, di sini langkah pertama adalah B2 dikurang 2B1. B2-nya 2 dikurang 2B1. 2 dikurang 2 berarti 0. Dan berubah B2 ya. Kemudian 4 dikurang 2B1. 4 dikurang 2 2. Min 3 dikurang 2 kali min 2 kali 2 min 4. Min 3 min 4 min 7. Kemudian 1 dikurang min 2 kali 9. 1 dikurang 18 jadi min 17. Nah, itu yang berubah baris kedua. Dan selanjutnya yaitu B3 dikurang 3B1, artinya yang berubah adalah B3 nya, yaitu dalam prosedurnya kemudian diperoleh matriksnya 1 1 2 9 0 2 min 7 17 0 3 min 11 min 27. Nah, di situ dirubah sampai ketemu dengan matriks diagonal, yaitu berapa ini matriks diagonalnya? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, ini melalui beberapa langkah. Nah, sebaiknya sebelum kalian merubah ke matriks diagonal, kalian rubah dulu ke dalam matriks segitiga seperti yang ada di sini nih, yang ada pada contoh yang ada pada langkah ini sudah menjadi matriks segitiga. Nah, setelah sudah menjadi matriks segitiga, dilanjutkan kembali sampai menjadi matriks diagonal. Nah, setelah menjadi matriks diagonal, baru kita tentukan nilai dari variabel X, Y, dan Z-nya. Nah, ketemu matriks diagonalnya 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 3. Artinya di situ X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Nah, kalau kita ingin membuktikan, coba kita substitusikan kembali ke dalam soal. Nah, apakah ini akan sesuai? Nah, ternyata 1 kan tadi X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. 1 kan X plus Y plus 2Z, berarti 1 tambah 2 kali 3. Ternyata hasilnya 9 benar. Kalau ada salah satu saja yang salah, berarti nilainya juga salah. Maka nilai X, Y, dan Z ini jika disubstitusikan kembali, hasilnya juga harus sama. Baiklah, itu penjelasan tentang metode eliminasi Gauss-Jordan. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan langsung, bisa melalui grup WA atau bisa juga komen dalam kolom komentar. Nah, penjelasan Ibu lebih singkat karena ini hanya lanjutan dari metode eliminasi Gauss, dan menurut ya ini tidak terlalu susah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi harapan Ibu kalian bisa mengerjakan latihan yang Ibu berikan. Baiklah, apabila ada kekurangan dan apabila ada salah, Ibu mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini latihannya.